Ya, kita jumpa lagi, sahabat. Berapa waktu lalu teman tanya, gimana ya kalau pandemi COVID ini nggak selesai-selesai, terus menerus. Ya, saya menulis saja artikel waktu itu. Begini, judulnya bagaimana kalau pandemi COVID-19 ini tidak berujung. Nah, ini spekulatif memang, tapi ya bisa masuk akal juga. Ada beberapa rekan yang bertanya, bagaimana kalau pandemi ini tidak berujung, alias nggak kelar-kelar. Ini pertanyaan yang bagus dan valid juga sih. Memang hipotetis, namun logis juga. Mesti kita tanggapi dengan serius ini. Coba kita pikirkan bersama dengan tenang dan realistis. Opsi itu sementara ini tetap terbuka, apalagi melihat realitas sosial sekarang ini yang nampaknya sulit bagi sebagian masyarakat untuk disiplin dalam program PSBB demi memutus rantai penularan. Jadi bagaimana? Mungkin pertama-tama kita mesti kembali ke status awal, yaitu life goes on. Roda dunia terus berputar, suka tidak suka, siap tidak siap, ada virus maupun steril keadaannya. Kenyataannya pula sekarang kita, paling tidak yang membaca artikel singkat ini atau yang mendengar, masih pada hidup kan? Kenapa masih bisa hidup? Ya karena kita semua sampai saat ini adalah para survivors, para petarung yang tidak menyerah. Tapi kita selamat sampai detik ini juga berkat upaya banyak pihak lain. Mereka-mereka yang berjuang di garda terdepan maupun yang berdoa terus-menerus di ruang-ruang pribadinya. Perjuangannya kaum partikelir maupun pemerintah serta aparatnya. Kita mesti mandiri meski tidak sendirian. Ada solidaritas anak bangsa yang juga menguatkan kita semua sampai saat ini lewat karya dan doa mereka. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, di tengah peristiwa apapun, kita dalam hidup mikronya masing-masing pastilah bereaksi dan beradaptasi, cepat atau lambat. Dan memang alangkah baiknya jika kita punya kesempatan untuk mengantisipasi. Artinya bisa mempersiapkan diri kan? Sementara di lingkup makro, pemerintah dengan aparatus negara juga telah dan sedang berupaya mati-matian memitigasi bencana kesehatan nasional ini. Semua bergerak, tidak ada yang tinggal diam, walau mesti berdiam di rumah atau di lingkungan yang terbatas. Kembali kita tegaskan, apapun itu, kita semua telah dan sedang berbuat sesuatu. Karena sesungguhnya setiap saat dalam masa hidup kita selalu ada dalam mode of survivalnya sendiri. Karena itulah kita tidak bisa abai ignorance terhadap kenyataan. Kita tidak bisa memanipulasi realitas. Confronting the brutal facts adalah cara kita untuk survive. Itulah sikap realistis, berdamai dengan kenyataan bahwa pandemi ini mungkin panjang atau malah kita bisa andaikan saja tidak kelar-kelar. Memang amit-amit sih. Kita semua mesti mengencangkan ikat pinggang sekencang-kencangnya. Memang begitulah tuntutan kondisi. Bukan salah siapa-siapa. Lagi pula bahwa untuk survive dari pandemi ini kita mesti kompak bersatu. Ya, itu memang tak bisa ditawar. Mau coba-coba tawar-menawar dengan virus corona memangnya. Kita sudah bilang bahwa virus ini tidak peduli dengan sogokan mata uang, tidak ambil pusing dengan ancaman dagangan surga neraka, dan tidak gentar dengan todongan pistol atau gertakan laskar manapun. Mereka melabrak siapapun yang abai atau bebal. Ketidakpedulian manusia dijawab atau dibalas langsung dengan ketidakpeduliannya virus. Sama-sama tidak peduli, mau apa? Jadi, pengandaian jikalau pandemi ini tidak berujung alias enggak kelar-kelar, bagaimana? Ya bagaimana lagi selain melanjutkan cara hidup survival yang sudah kita coba terapkan beberapa bulan terakhir ini. Sekarang kita punya kesadaran baru yang sebetulnya tidak baru juga. Cuma mungkin selama ini diabaikan, ignorance, yaitu apa yang sekarang dinamakan the new normal itu. Sekarang semuanya mesti kita lakukan dengan perhitungan matang. Mau keluar rumah saja kita mesti planning atau bikin rencana supaya waktu, tenaga, dan uang kita efisien dan efektif penggunaannya. Bagus sekali bukan soal ini? Kita lebih sadar bahwa sumber daya alam atau bumi, sumber daya waktu, uang, tenaga, dan lain-lain itu memang terbatas. Kita mesti mendaya gunakan sekaligus merawat dan melestarikannya dengan cermat dan bijaksana.
Apa yang kita kerjakan selama masa pandemi ini jadi semacam kelas bimbingan belajar hidup baru. Kita ulangi saja lagi hidup baru yang lebih militan dalam hal kebersihan diri, kebersihan lingkungan, jaga jarak aman, kumpul rapat hanya yang perlu dengan agenda yang jelas, tidak buang waktu dan tenaga percuma. Hidup sederhana saja, tidak snob, pakai produk dalam negeri, beli hasil kerja atau karya tetangga, atau UMKM atau koperasi. Tidak konsumtif, kita semua bersaudara, mesti kompak sebagai bangsa dan sebagai sesama manusia di dunia, dan seterusnya. Jadi pengandaian yang juga valid sih, jikalau pandemi ini tidak berujung, maka seyogianya intensitas dari the new normal yang sudah berbulan-bulan kita praktekkan akan kita lakukan terus. Mungkin dengan perlahan lantaran ada yang lambat dalam penyesuaian diri. Tidak mengapa, slow but sure, alon-alon waton kelakon. Apa boleh buat, bersama kita bisa. Bagi pemerintah, penyelenggara administrasi negara, ada paradigma baru tentang infrastruktur sosial atau kemasyarakatan yang segera mesti dicermati dan dialokasikan atau realokasikan anggarannya demi stimulasi ekonomi kerakyatan. Misalnya, soal infrastruktur teknologi internet diikuti dengan infrastruktur industri kreatif, infrastruktur fisik, hukum atau hak intelektual, maupun intermediasi permodalan, dan sebagainya. Intinya, fokus pada UMKM dan koperasi. Ini pelaku dari 99,99% ekonomi Indonesia. Penjelasan lainnya bisa ditinjau lagi di artikel saya yang terdahulu. Soal berjudulnya apa yang kita kerjakan pasca pandemi COVID-19 nanti. Akhirnya toh kita tetap yakin untuk mengatakannya kembali bahwa kita semua adalah anak bangsa petarung. Indonesia tidak terserah atau menyerah pada tantangan. Indonesia bisa, Indonesia bangkit, dan Indonesia diberkati.